Karena Yesus mengajarkan hal-hal yang luar biasa. Karena Yesus mengajarkan saya untuk menjadi seorang muslim. Apa saja itu tata caranya? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman dimanapun Anda berada? Insyaallah kita diberikan kesehatan, kekuatan dalam menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Ya, alhamdulillah ini tahun kedua saya menjalani Ramadan atau ibadah puasa ini. Insyaallah diberikan kekuatan seperti tahun sebelumnya. Karena situasinya berbeda saat ini ya. Tidak seperti situasi tahun kemarin karena ada pandemi COVID-19. Tapi tidak meruntuhkan atau tidak melunturkan akidah kita, tidak melunturkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih dekat dengan keluarga karena kita di rumah aja. Masya Allah. Nah sahabat beriman dimanapun Anda berada, insya Allah hari ini kita akan bahas tentang kita sebagai umat muslim harus mencintai Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Yeshua HaMashiach. Mengapa demikian? Karena Yesus Kristus atau Isa Al-Masih adalah satu pribadi yang sama. Jelemana eta-eta keneh gitu ya. Orangnya itu aja, manusianya itu aja, makhluknya sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 285, kita sebagai umat muslim dilarang untuk membeda-bedakan antara rasul yang satu dengan rasul yang lain. Bukankah mulai dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai kepada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah telah mengutus para rasulnya, mengutus para nabinya untuk menyerukan kepada kita jalan yang lurus, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk kepada Yesus Kristus Isa Al-Masih yang telah Allah utus. Dalam Bible jelas sekali bahwa Yesus Kristus atau Isa Al-Masih ini adalah menyerukan kepada Bani Israel, dan Yesus sendiri mengatakan bahwa hai Bani Israel, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, dari bangsa Israel, bukan seluruh manusia. Yesus sendiri yang mengatakan itu ya. Aku diutus hanya kepada domba-domba dari Bani Israel. Jadi hanya kepada domba, bukan kepada manusia. Bukan gitu ya. Domba itu diibaratkan adalah manusia katanya, yang perlu dibimbing, perlu diarahkan katanya. Loh, yang sering kita lihat domba aja tahu ya jalannya kemana, kalau ada makanan ngumpul di situ. Ya, ini manusia disamakan dengan domba. Kita disebut domba-domba yang sesat sebagai umat muslim. Dan Yesus katanya memerintahkan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Waduh. Tapi nanti itu kita akan bahas. Sekarang bahasannya adalah saya cinta kepada Yesus Kristus atau Isa Al-Masih alaihissalam. Saya kasihan kepada Yesus Isa Al-Masih alaihissalam. Mengapa? Karena dulu pernah saya pertuhankan dan dulu pernah saya setuju bahwa Yesus harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya. Padahal tidak seperti itu. Setelah saya menemukan Islam, saya mengerti dan yakin, sangat-sangat percaya bahwa yang disalib adalah bukan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Tapi nanti kita akan bahas itu ya. Saya cinta kepada Yesus karena apa? Karena Yesus mengajarkan saya untuk menjadi seorang muslim. Yesus mengajarkan iman Islam. Rukun iman Islam ada 5, betul. Dan Yesus mengajarkan kepada kita ada 4. Yang 5-nya disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk
haji. Masya Allah, tabarakallah. Mungkin banyak dari teman-teman Nasrani atau sahabat muslim yang tidak paham dan tidak mengerti dan tidak mau tahu tentang ajaran Yesus sebagai seorang muslim. Insya Allah spesial bulan Ramadan, saya akan jelaskan satu persatu per video, insya Allah, bagaimana Yesus mengajarkan kita untuk menjadi muslim. Dan kami percaya di dalam Al-Quran bahwa Isa Al-Masih atau Yesus Kristus ini adalah seorang Islam, seorang muslim sejati yang belum sempurna ajarannya, sempurnakan oleh Nabi terakhir yang diutus oleh Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, tabarakallah. Tetapi yang saya bingung adalah ketika para umat Nasrani, mereka bilang mereka tidak percaya kepada Al-Quran, mereka tidak percaya kepada Muhammad, mereka tidak percaya kepada Allah, Tuhannya Muhammad, Tuhannya orang Islam, Tuhannya orang Arab. Mereka tidak percaya akan hal itu. Itulah orang-orang yang buta hatinya, buta matanya, buta pikirannya, karena itulah yang didoktrin dari gereja kepada mereka. Bahkan karangan Paulus pun mengatakan bahwa akan ada nabi palsu. Ya, nabi palsu itu adalah Nabi Muhammad katanya. Sekarang saya minta kepada teman-teman Nasrani, carikan saya satu ayat nama Muhammad di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah nabi palsu. Namanya saja. Ya, seperti yang kalian klaim bahwa tidak ada Nabi Muhammad di dalam Alkitab. Jadi saya minta tulis mau di kolom komentar atau kalian membuat video, carikan saya satu nama jikalau memang Muhammad adalah nabi palsu. Ya, bukankah umat Nasrani ini tidak percaya kepada Al-Quran, tidak percaya kepada hadis, tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Muhammad, tidak percaya kepada malaikat Jibril, ya, yang mengatakan bahwa Allah itu adalah berhala, yang mengatakan bahwa malaikat Jibril adalah iblis yang turun ke Gua Hiro dan nyekek Nabi Muhammad katanya. Tapi kenapa kalian selalu mengutip ayat-ayat di dalam Al-Quran yang membenarkan bahwa Nabi Isa itu adalah Allah? Sehingga Nabi Isa disebut kalimatullah, Nabi Isa disebut roh Allah, Nabi Isa disebut yang awal yang akhir, terkemuka di dunia dan akhirat, ditiupkan roh Allah. Itu udah pernah saya pakai. Jadi kuno kalian mengatakan bahwa Isa itu adalah kalimatullah, apalagi tulis di kolom komentar saya. Aduh, yang menghina saya alhamdulillah, yang merendahkan saya alhamdulillah. Ya, terima kasih sudah menghina dan merendahkan saya. Insya Allah dengan hinaan kalian, dengan celaan kalian, dengan olok-olokan kalian, insya Allah meningkatkan derajat saya. Sama seperti pepatah, semakin tinggi pohon kelapa akan semakin sering ditiup angin lahnya, gebag gitulah, ya, akan sering dicoba gitu. Jadi inilah fakta, bukti ilmiah yang ada pada saat ini. Mungkin banyak juga teman-teman Nasrani mengatakan bahwa saya ini adalah penghina Yesus, merendahkan Yesus, mencela Yesus, mengolok-olok Yesus dengan video-video yang saya buat kemarin. Contohnya dosa-dosa Yesus ya, ada di dalam list video saya. Dan saya menggunakan kalimat itu, menggunakan ayat-ayat itu. Itulah fakta dan bukti yang tertulis dalam Bible. Supaya kita mengerti nih, benar nggak Yesus melakukan hal ini? Contohnya aja ya, yang saya ingat nih ya. Contohnya aja ketika Yesus mencuri, bukan mencuri, jangan katakan mencuri katanya, mengambil hak yang bukan milik Yesus. Ya, Yesus menyuruh mengambil keledai yang bukan miliknya. Kira-kira itu mencuri atau tidak? Tidak bilang lagi kepada pemiliknya. Kecuali kalau ada pemiliknya datang, terus ngelihat, terus ngasih tahu, itu bukan milikmu. Bilang Tuhan memerlukannya. Otak kita diberikan oleh Allah untuk berpikir, menggunakan logika. Lalu ketika Yesus tidak mengakui ibunya, bukankah seharusnya ketika Yesus berdakwah, Yesus berkhotbah, ada ibunya datang, terus ada orang yang datang berbicara kepada Yesus, Yesus itu ada ibumu di sana. Siapa ibuku? Siapa? Saudaraku. Bukankah itu ibuku? Itu adalah saudaraku. Mereka adalah orang-orang yang menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Bapa, firman Bapa. Harusnya seperti itu ya. Insya Allah nanti bisa direvisi lagi lah sama kalian lah ya. Nah, saya katakan sekarang demi Allah, saya tidak pernah menjelekkan Nabi Allah, utusan Allah, apalagi sampai memfitnahnya. Karena saya menceritakan sesuai dengan apa yang ditulis di dalam Bible. Tidak saya kurangi, tidak saya lebihkan. Mungkin ada kalimat-kalimat saya yang mengatakan santai dulu bos, kalimat-kalimat tambahan yang bukan artinya ada dalam ayat tersebut, tapi supaya menggiring kita agar dapat mudah dimengerti gitu ya. Santuy dulu bos, kan nggak ada di ayat Alkitab, tetapi saya buat sendiri. Santuy dulu bos artinya tunggu dulu gitu, tahan dulu, sabar dulu. Paham sampai sini
Masya Allah, tabarakallah ya. Nah, jadi saya tidak pernah menghina Yesus Kristus, karena Yesus Kristus atau Isa Al-Masih adalah Nabi saya. Saya beriman kepada Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus alaihissalam. Saya beriman kepadanya. Dan gagal iman saya jika saya tidak mengimani 25 Nabi termasuk Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus ini. Karena saya memahami dan membaca Alkitab, saya mengajarkannya kepada anak murid saya mulai dari SD, SMP, SMA. Saya ajarkan kepada mereka, saya imani sampai sekarang. Tetapi yang saya imani adalah hanya perintah-perintah Yesus dalam menjalankan atau cara beribadah yang benar kepada Tuhannya Yesus, kepada Allahnya Yesus. Yang saya imani hanya itu, karena Yesus mengajarkan hal-hal yang luar biasa. Apa saja itu tata caranya? Yang pertama, Yesus mengajarkan syahadat. Yang kedua, Yesus mengajarkan tata cara sholat. Yang ketiga, Yesus mengajarkan berpuasa. Yang keempat, Yesus mengajarkan infak, zakat, sedekah. Yang kelimanya belum ada, karena yang kelimanya disempurnakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima apa? Betul, berhaji. Ya. Nah, sahabat beriman dimanapun Anda berada, insya Allah di bahasan selanjutnya spesial bulan Ramadan, saya akan membahas 4 iman Islam yang dibawakan oleh Yesus Kristus atau Isa Al-Masih di dalam Bible. Tapi tidak menghilangkan Al-Quran. Al-Quran tetap ada dan selalu ada dan tidak akan musnah sampai akhir zaman. Masya Allah, tabarakallah ya. Fabi'ai ala irabbikuma tukaziban. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Fabi'ai ala irabbikuma tukaziban.